Ya, shalom. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, silakan Pak Johan. Shalom, sangat shalom Om. Ya, shalom. Tadi di pembahasan yang kejadian yang ada cewek dibujuk sama ular teh Om. Kan tadi teh Om bilang kalau ular menyesatkan bahwa nama Yesua dihilangin. Katanya teh diganti sama Adonai atau Yehova, tapi kalau saya lihat di di streaming kadang juga ngomong kalau doa di dalam nama Adon Yesus Hamasiah itu gimana Kata tadi kan bilang gak boleh pakai nama Adonai, tapi kalau saya lihat di pengajaran kadang-kadang kalau habis doa suka bilang dalam nama Adonai Yesus Hamasiah itu gimana Tadi kata yang ular nggak boleh. Ya, terima kasih. Jadi begini, yang tadi saya sebutkan di dalam kisah awal itu bukan nama Yeshua yang hilang, tapi nama Yahweh. Ya, jadi saya luruskan di situ. Saya bisa diulangin videonya. Jadi nama Yahweh yang tidak mau disebut oleh sinak setan. Dan kalau saudara lihat bahwa mereka menggantinya dengan Hashem dan Adon. Jadi mereka nggak sebut Yahweh lagi. Ya, dengan nyebut namanya Hashem. Bolak-balik Hashem, Hashem, Hashem. Atau Adon, Adon, Adon. Hashem itu bahasa Ibrani, Adon bahasa Ibrani. Hashem itu adalah itu, Shem itu nama, maksudnya nama itu. Kalau Adon itu berarti bahasa Indonesianya diterjemahkan adalah Lord atau Tuan. Kalau saya ngomong Adon Yeshua itu berarti Lord Yeshua, Tuan Yeshua. Ya boleh. Ya, boleh. Ya, yang nggak dibolehkan adalah mengganti nama Yahweh dengan hanya menyebutkan Hashem dan Adon. Itu yang nggak boleh. Ya. Kalau saya bilang karena Yesus adalah Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja. Jadi kalau saya bilang Adon Yeshua, boleh nggak? Boleh. Apa bedanya dengan Adonai? Adonai dikasih I belakangnya itu adalah ku. Jadi kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Tuanku. Tuanku Yeshua. Itu Adonai Yeshua. Tapi kalau Adon Yeshua itu adalah Tuan Yeshua. Ya, contohnya kalau bahasa sehari-hari bos sama bosku, nah itu aja bedanya. Boleh nggak dua-duanya dipakai? Ya boleh, boleh kan? Ya, tapi harus ingat disertai dengan namanya. Namanya siapa? Yeshua. Gitu. Nggak boleh hanya berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri, ingat bahwa setan itu juga dipanggil sebagai Bapa. Ya, oke. Terima kasih. Bro Johan untuk pertanyaannya memperjelas. Ya, silakan Bro Adi, silakan. Ya, sahabat Salam, Pak Yosef Roy dan tim di Arizona. Salam semua yang ada di room dan juga buat salam buat teman-teman yang ada di live chat. Salam Brother Johan. Ya, Brother Johan, ini saya mau bacakan live chat teman-teman yang ada di live chat ini ya. Sebenarnya saya juga sama ngerasakannya. Jadi saya akan bacakan dari Sister Rini Kusumaningrum. Yang sopan dong, Johan. Iya, maksudnya pakaiannya, brother. Pakaiannya. Terus dari Angel Star, Salam Alaiha,
Pak Yohan kok pakai kaos oblong-oblong? Alangkah baiknya menghormati ibadah ini dengan berpakaian sopan. Pakailah perlengkapan ibadah, Bapak Yahweh memberkati. Dan banyak lagi, nggak usah saya baca ini. Brother Johan, ya itu mohon diperhatikan ya, Bapak Yahweh berkati brother. Nah, ini kita mengasihi brother Johan. Ya, next time mungkin bisa pakai yang jangan yang seksi. Oke. Iya, saya tadi juga mau bilang begitu, Pak Adi. Kok kita yang lihat aja juga rasanya sepet mata. Iya, iya. Ya, mohon diperhatikan, Brother Johan. Kita mengasihi Brother Johan. Oke, Pak Roy. Ya. Saya mau menyampaikan sesuatu sebelum saya bertanya. Menyangkut dengan Daniel 10 ayat 12. Dan dia berkata kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab sejak hari pertama engkau menetapkan hatimu untuk mengerti dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Elohimmu, perkataanmu telah didengar dan aku datang karena perkataanmu. Tadi kita sudah mendengarkan penjelasan Pak Roy tentang ayat 12 ini, bahwa ini adalah malaikat yang berbicara kepada Daniel. Dan yang mau jadi concern saya di sini adalah seperti yang saya sampaikan kemarin, prophecy is pattern. Jadi nubuatan itu adalah pola, di mana harus kita ucapkan, harus kita lewat doa kita, lewat penyembahan kita proklamirkan, kita klaim kebenaran-kebenaran yang tertulis di dalam kitab suci tersebut. Ya, betul. Jadi ini juga konfirmasi dengan apa yang saya sampaikan kemarin, dan tentang roh perzinahan itu juga yang ada di Us-Us. Ya, Pak Roy dan teman-teman, Pak Roy, aku izin untuk membacakan Yakobus 1. Ya, silakan. Silakan. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Yakobus 1 19. Ini agak panjang ya teman-teman. Yakobus 1 ayat 19 sampai ke 27, perikopnya tentang mendengar dan melakukan. Maka itu, hai saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah setiap orang cepat untuk mendengar, lambat untuk berbicara, lambat untuk marah, sebab kemarahan manusia tidak menghasilkan kebenaran Elohim. Sebab itu, dengan menyingkirkan segala kotoran dan banyaknya kejahatan, terimalah dengan kelembutan firman yang ditanam, yang dapat menyelamatkan jiwamu, dan jadilah pelaku firman, dan bukan hanya pendengar yang menipu diri sendiri. Sebab jika seseorang menjadi pendengar firman tetapi bukan pelaku, ia ini telah menjadi seperti orang yang mengamati wajah aslinya pada sebuah cermin. Karena dia mengamati dirinya, tetapi setelah pergi, maka dia segera melupakan seperti apakah dirinya. Namun dia yang melakukan penyelidikan terhadap Torah yang sempurna mengenai kemerdekaan, dan yang terus bertekun, dia bukanlah orang yang menjadi pendengar yang pelupa, tetapi seorang pelaku perbuatan. Dia akan menjadi orang yang berbahagia dalam perbuatannya. Jika seseorang di antara kamu berpikir untuk menjadi orang yang beribadah dengan tidak mengendalikan lidahnya, tetapi dengan menipu dirinya sendiri, inilah ibadah yang sia-sia. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Elohim dan Bapa adalah seperti ini, mengunjungi yatim piatu dan para janda dalam kesukaran mereka, dan menjaga dirinya dan menjaga diri sendiri tidak tercemar. Dan setelah itu izinkan aku untuk baca Yakobus 3 ayat 8 sampai 18. Namun tidak seorang pun yang mampu menjinakkan lidah. Dia adalah suatu kejahatan yang tidak dapat dikendalikan, penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memberkati Yahweh Bapa kita. Dengan itu pula kita mengutuk manusia yang telah menjadi secitra dengan Elohim. Dari mulut yang sama keluar berkat dan kutuk. Hal ini, hai saudara-saudaraku, tidaklah harus terjadi demikian. Adakah mata air dari sumber yang sama mengeluarkan sekaligus air yang manis dan yang pahit? Hai saudara-saudaraku, apakah mungkin pohon ara menghasilkan buah zaitun atau pohon anggur buah ara? Demikian pula, tidak satu pun mata air
yang asin mengeluarkan air yang manis. Siapa yang bijaksana dan penuh pengertian di antara kamu? Biarlah dia menunjukkan perbuatan-perbuatannya dalam kelembutan hikmat dari perilaku yang baik. Namun jika kamu mempunyai iri hati yang pahit dan persaingan dalam dirimu, dalam hatimu, maka janganlah bersukaria atasnya dan berdusta melawan kebenaran. Ini bukanlah hikmat yang turun dari atas, melainkan yang duniawi, yang jiwani, yang jahat. Sebab di mana ada iri hati dan persaingan, di sana ada kekacauan dan segala perbuatan jahat. Namun hikmat yang dari atas pertama-tama adalah benar, benar murni. Selanjutnya penuh damai sejahtera, baik hati, penurut, penuh kemurahan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak berpura-pura. Dan buah-buah kebenaran ditaburkan dalam damai sejahtera bagi mereka yang berbuat perdamaian. Haleluya. Amin. Dan saya akan kembali ke kitab Daniel tadi, teman-teman. Daniel 10 ayat 12. Ya. Jadi perkataanmu telah didengar dan aku datang karena perkataan itu. Jadi yang ingin saya sampaikan di sini adalah tentang perkataan, di mana saya juga mau mengaitkan dengan roh perjinahan, karena di hari-hari ini banyak sekali yang terkecoh, banyak sekali yang salah fokus, sehingga gampang sekali mengeluarkan perkataan yang sia-sia, teman-teman semua. Jadi hati-hati. Si Satan itu selalu mendakwa kita dengan perkataan-perkataan di mulut kita. Jadi ini kembali lagi juga melalui perkataan kita, ini adalah sebuah pola. Karena perkataan kita itu adalah nubuatan atau doa. Pak Yosef Roy, mungkin aku ingin bertanya seperti ini. Pak Yosef Roy bisa jelaskan lagi. Karena memang di hari-hari ini di lingkungan aku sendiri, banyak sekali yang tidak mampu untuk menguasai perkataan di mulutnya ini. Demikian Pak Yosef Roy, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Adi. Jadi kita harus hati-hati dengan contoh yang diberikan oleh Dafar Elohim mengenai apa yang kita sudah baca tadi di dalam Daniel pasal yang ke-10. Saat Daniel berdoa, berketetapan hati, bersungguh-sungguh untuk minta penjelasan, ya, minta hikmat, dan itu sampai di hadapan hadirat Bapa Yahweh. Akan tetapi, ya, untuk mendapatkannya itu dibutuhkan beberapa hari. Jadi ada jangka waktunya. Dalam peristiwa Daniel butuh 21 hari. Karena apa? Karena ada malaikat-malaikat yang diutus dari Syamayim untuk bawa apa yang diminta oleh Daniel. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Saat kita berdoa, saat kita meminta sesuatu, ya, atau mengucapkan sesuatu, kita harus memperhatikan. Ya, saya beri contoh yang minggu lalu, minggu lalu, saat hari Sabat beserta mengenai masa 666 itu 3,5 tahun atau 7 tahun. Saya jelaskan di sana bahwa saat saya mendapat berita dari Pak Robi mengenai daftar usia, ya, daftar usia dari Adam dan seterusnya sampai Shem dan seterusnya, daftar usia di di Kejadian pasal yang kelima. Daftar usia itu kemudian dilanjutkan di Kejadian pasal 11 kalau nggak salah. Itu kan saya bilang, wah mumet ini pusing ini, saya nggak ngerti apa artinya. Tapi saat itu saya tidak keceplosan. Saya tidak berkata bahwa ini nggak ada artinya. Ini hanya perhitungan biasa saja. Tetapi saya menyimpan di dalam hati. Ya, puji Bapa Yahweh, saya melakukan hal itu. Begitu. Kalau enggak, kita nggak akan pernah ketemu dengan pola angka 777 yang telah saya sampaikan 2 minggu yang lalu. Ya, rahasia angka 77 yang terungkap. Jadi saat kebanyakan orang nih sekarang di luar sana, mereka dikasih tahu nama Yahweh, rata-rata mereka ngomong sesat atau enggak percaya atau enggak, dulu saya sudah pakai Yunani, ya saya tetap pakai Yunani. Nah, mereka tidak menyadari di sebelahnya itu ada malaikat. Baik malaikat Bapak Yahweh dan juga malaikat
setan yang bawa laptop, nyatet, ya, bawa note, dicatat. Oke, kamu nolak hari ini, tak tutup pengertianmu, tutup semua. Karena itu lihat aja, orang itu begitu ketemu nama Yahweh yang kedua, hatinya tambah keras. Ketemu yang ketiga, tambah keras lagi, lama-lama tertutup, habis keselamatannya. Ya, dan ini sudah dibuktikan oleh siapa? Oleh peristiwa Firaun. Firaun mengatakan dia mengeraskan hatinya. Berulang-ulang dia lakukan itu, dia mengeraskan hatinya, mengeraskan hatinya, mengeraskan hatinya. Di satu titik, saya lupa itulah keberapa, di pertengahan, Bapaknya berkata, aku keraskan hatinya. Selesai cerita. Jadi dia dulu aktif mengeraskan hati, tapi di satu titik Bapak Yahweh cuma ngomong sekali aja. Aku keraskan hatinya. Selesai dia sudah. Habis sudah. Walaupun dia masih hidup ya, walaupun dia masih terjadi raja, walaupun dia masih bisa ini, bisa itu, tetapi pintu kesempatan itu sudah tertutup untuk selama-lamanya. Jadi hati-hati dengan ucapan. Terutama kritikal sekali kalau sampai ucapan itu berhubungan dengan iman. Itu bahaya sekali. Ada orang yang mengatakan, saya dulu ditolong oleh Yunani, ayunan. Ya saya harus menghargai ayunan. Oh hati-hati, dicatat itu. Dia tidak akan pernah bisa dalam lagi dalam kebenaran firman. Begitu ada kebenaran firman yang lebih dalam, mulutnya pasti terbuka untuk mencaci maki. Pasti. Karena apa? Karena sudah tertutup. Tidak punya kemampuan lagi untuk bisa berjalan di dalam pola firman yang benar. Ya, jadi hati-hati. Ya. Mulut kita ini portal. Ya. Karena apa? Ya itu tadi. Jadi ada malaikat-malaikat yang nggak kelihatan ya. Memang nggak kelihatan kasat mata. Cuman ada. Ya. Jadi harus waspada. Dan jangan sembarangan untuk mengucapkan sesuatu sehingga merugikan kerohanian saudara di masa yang akan datang. Ya, merugikan sekali. Ya, puji Bapak Yahweh, saya sudah kasih contoh-contoh itu. Ya, terima kasih Pak Adi. Bu Adi, terima kasih. Haleluya, terima kasih Pak Roy. Ya, ada lagi yang mau silakan Pak Herwin. Ya, nanti setelah itu Ibu Rina ya, Sister Rina. Silakan Pak Herwin. Ya, terima kasih Pak Roy atas pelajaran hari ini. Sangat jelas dan kita dibukakan bagaimana antikris ini, anti-Hamasyah bekerja secara konsisten dari zaman awal, zaman pertengahan, dan zaman akhir. Betul. Sangat jelas. Terima kasih. Yang kedua tentang nama Yahweh ya Pak. Kita ini setiap kali selalu menggemakan nama Bapa Yahweh melalui Shema Israel. Dan itu saya percaya punya kuasa terhadap sekitar kita. Saya melihat bahwa belakangan ini ada perkembangan yang cukup bagus di Indonesia, terutama tentang penyebutan nama Bapa Yahweh. Selain masih ada yang menentang, tetapi saya melihat ada dua hamba Tuhan dalam tempo 1 bulan terakhir ini, saya melihat ada perubahan yang sangat besar. Yang pertama adalah seorang hamba Tuhan di mana kita sebut pengajar yang di mana pengikutnya sangat besar di seluruh Indonesia, puluhan ribu saya rasa. Beliau ini ketika dulu mendengar nama Bapak Yahweh tidak menolak, tetapi hanya berkata bahwa penyebutan itu adalah tergantung kedekatan kita. Jadi ya beliau mengatakan bisa saja, tapi beliau tidak pernah juga menyebut. Tetapi saya tahu bahwa beliau ini adalah orang yang sangat peka terhadap Ruach HaKodesh. Dan beliau beserta timnya ini yang pernah saya ceritakan beberapa tahun yang lalu lah yang menerima pesan bahwa panggil aku Yeshua beberapa tahun yang lalu. Tapi
tidak sampai kepada nama Bapak Yahweh. Nah, belakangan ini udah sekitar 3 minggu ini, setiap kali beliau mengajar itu beliau dengan lantang berkata, menyebut dalam nama Bapa Yahweh, Yeshua HaMashiach, dan Ruach HaKodes. Dan itu dia bisa berapa kali menyebut di dalam pengajarannya. Ini luar biasa. Saya melihat bahwa Ruach HaKodes itu bekerja terus-menerus, dan bagi mereka yang peka, itu pasti digiring ke sana. Yang kedua juga ada seorang hamba Tuhan yang terkenal juga dari Cirebon, orang pengajar, yang saya tahu bahwa dalam perjalanannya beliau ini peka mendengar suara Ruach HaKodes, dan saya mendengar di khotbah terakhir beliau menyebut Bapa Yahweh berkali-kali. Nah ini saya rasa ini suatu yang menggembirakan, dan kita tetap harus menggemakan Shema Israel setiap kali, dan itu saya yakin bahwa Ruach HaKodes semakin bekerja semakin luar biasa. Memang ada pengajar-pengajar yang masih keras ya. Yang keras ini Pak. Saya melihat bahwa mereka menganut bahwa karena tradisi Yahudi itu tidak menyebut nama itu, melainkan menyebut nama Adonai, dan menyebut nama Yahweh itu dianggap tidak sopan. Nah itu melekat di mereka. Nah ini kelompok yang rada susah, dan mereka juga pakai rabai segala untuk sumber informasi, padahal kita tahu bahwa ada penyesatan seperti yang pernah disampaikan oleh Pak Roy, bahwa di dalam penerjemahan Septuaginta dan di abad-abad di mana Yunani berkuasa, disitulah terjadi suatu penyesatan. Nah ini bagian yang agak keras saya rasa. Tapi sekali lagi saya melihat bahwa mereka para pengajar yang rendah hati mendengar suara Ruach HaKodes, mereka ke depan akan semakin banyak lagi yang dibukakan. Karena ini kan memang zaman pemulihan segala sesuatu, termasuk pemulihan nama Bapa Yahweh maupun nama Yeshua HaMashiach. Yang kedua Pak, saya ingin konfirmasi aja. Jadi dalam penyesatan kuda putih yang memegang busur tanpa panah serta satu mahkota, ini perlengkapan ini berarti dari Bapak Setan ya Pak? Iya. Satan ya. Ya, jadi itu sebetulnya perlengkapan itu adalah kode. Ya, jadi perlengkapan itu adalah kode untuk merepresentasikan supaya kita yang membacanya itu paham. Karena Yohanan itu dia harus menulis dalam bentuk kode yang diberikan langsung oleh Bapa Yahweh, dan kode ini bisa dibuka arti-artinya itu oleh orang sepanjang zaman. Jadi nanti kita akan banyak melihat ya beberapa hal kode yang diberikan, dan itu kalau tidak ditulis di dalam bentuk kode itu, orang sulit ini maksudnya apa. Jadi untuk memudahkan mereka menggunakan kode. Misalnya contohnya kuda. Kuda itu bisa merupakan sebuah kekuatan. Bukan harus kuda asli kuda begitu, tidak. Tadi saya sudah berikan contoh mengenai horsepower. Kekuatan mesin itu dihitung dengan berapa kekuatan kudanya ada berapa. Jadi kuda di sini melambangkan kekuatan, ya, melambangkan sebuah kekuasaan. Nah nantinya apakah nanti saat kita bersama Yeshua kita juga menunggang kuda, ya kita juga nggak tahu, ya kan? Kan saat Armageddon kan ditulis bahwa Yeshua menunggang kuda dan kemudian semua yang mengikutinya juga naik kuda. Apakah kita betul-betul naik kuda atau tidak? Ya kita juga nggak tahu gitu. Tapi yang jelas itu adalah sebuah kekuatan yang sangat luar biasa dari Bapak Yahweh. Nah gitu. Jadi untuk bisa berbicara di dalam kehidupan kita yang zaman akhir ini, maka diambil gambaran kuda. Itu salah satu contohnya. Kemudian kalau gambaran mengenai mahkota, mahkota itu adalah bagian dari raja.
Dan raja itu menguasai, pemenang, dan memang tertulis. Dan saudara lihat, kita semua lihat sendiri ya di sekitar kita semua ya, bahwa yang namanya hybrid dan duo hybrid itu kan pengikutnya, waduh, luar biasa banyaknya. Ya. Dibanding dengan saudara dan saya itu kecil sekali, begitu, sangat-sangat kecil sekali, karena mesianik ini sangat minoritas, udah minoritas, sangat minoritas. Ya, jadi dengan jumlah umat yang begitu luar biasa, ya, itu kan sudah merepresentasikan bahwa inilah raja, begitu, hybrid dan duo hybrid. Ya, jadi apa yang menjadi ornamen-ornamen baik busur, kuda, kemudian nantinya ada timbangan, ya minggu depan kita akan belajar itu merepresentasikan kondisi, begitu, ya. Jadi lebih gampang untuk kita bisa memahami, gitu Pak Erwin. Ya, silakan dilanjut Pak Erwin. Ya, cukup Pak dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, saya juga terima kasih tadi dikasih informasi beberapa pengajar-pengajar yang sudah mulai mengarah kepada nama Yahweh dan Yeshua. Tapi yang saya cermati adalah apakah mereka berani untuk masuk di dalam baptisan pembaharuan. Ya, karena ini sebuah level the next challenge. Jadi apa itu next challenge? Tantangan yang lebih tinggi lagi. Mungkin mereka bisa menyebutkan itu semua, maksudnya boleh menyebutkan ya karena sudah itu ya, sudah ada dari kamus LAI yang di belakang dan sebagainya, mereka bisa membawa itu semua. Tetapi masalahnya adalah secara alam roh, mereka masih diikat di dalam baptisan yang lama. Ini challenge yang berikutnya. Jadi perjalanan iman mesianik yang orang mau menjadi mesianik seperti kita itu nggak semudah yang mereka pikirkan. Oh ya sudah nama Yahweh begitu saja, atau nama Yeshua begitu saja. Akan tetapi ada seperti yang namanya kue lapis. Oh ya, kue lapis ya. Lapis legit, lapis apa itu kan itu berlapis-lapis. Ya kan? Kue lapis itu kan ada lapisan pertama merah, lapisan kedua hijau, lapisan ketiga apa. Itu kan itu lapisannya kayak gitu. Lapisannya apa sekarang? Lapisan yang mereka harus hadapi adalah baptisan pembaharuan. Setelah itu apa lagi? Lapisan berikut adalah melepaskan Natal. Itu lapisan. Harus dilepasin kan? Natal. Nah, mereka harus kembali ke dalam pola pemikiran Bapak Yahweh, yaitu 7 hari raya. Ya kan? Dari situ dia harus bisa mendapatkan itu. Nah, kalau lapisan ini tidak bisa dilepaskan, ya akan kecantol di situ. Sehingga yang dikatakan di dalam Lukas 18 ayat 8 akan terjadi. Lukas 18 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan bagian B. Akan tetapi ketika datang, akankah anak manusia mendapati iman di bumi? Wow, ini ayat punya kekuatan yang sama dengan ayat yang sering kita baca, yaitu kalau waktunya tidak dipersingkat maka tidak ada yang selamat. Karena hanya orang-orang pilihan maka waktunya akan dipersingkat. Apakah saat kedatangan Yeshua orang punya iman? Iman dalam hal apa? Berani nggak melepas ikatan baptisan dengan nama yang ayunan? Nama yang sudah mereka pakai ayunan. Dan masuk komit dengan baptisan di dalam nama yang benar. Yahweh, Yeshua, dan Ruah Yahweh Elohim. Berani tidak? Kalau berani kan berarti punya nyali, punya iman. Saya angkat jempol buat teman-teman semua di sini mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang sudah berani ambil tindakan iman ini, baptisan pembaharuan. Ya kan? Tapi bukan cuma selesai di situ.
Lah nek sik Natalan lah berarti mendua hatinya, perjinahan. Jadi lapisan-lapisannya itu ada. Memang pergerakannya sekarang mulai merambah. Masalahnya adalah apakah cukup waktu? Apakah cukup waktu? Belum lagi nanti kena attack yang namanya bukan Yeshua tapi Yahshua. Lah kalau ngikutin seperti itu polanya Bro Adi 7 tahun lagi ya bablas sudah masuk anti Hamasik. Lah mau pengangkatan 2 tahun lagi, 2 tahun setengah lagi. Lah dia masih berkutek aja Yahshua, Yehova, wah bulet aja dari situ. Itu kan lapisan itu. Iya. Iya kan? Itu kan harus ditembusin semua. Ya kan? Ngikutin caranya Bro Adi, saya juga punya satu lagi teman ya yang sudah baptisan pembaruan. Untuk menemukan ini butuh 7 tahun dia bilang gitu. Ya, satu sister yang dibaptis di daerah sini. Butuh 7 tahun untuk lepas tahu namanya adalah Yahweh. Ya. Dan bukan yang lain. Oh, itu pengajarannya lebih tipis lagi. Nanti aja next time tak kasih tahu. Pengajarannya cukup unik. Cukup unik pengajarannya ini. Sampai saat dia mau minta baptis sama saya mikir dulu. Ini kesalahannya di mana nih ya? Pastor satu ini ya. Dia enggak nyebut Yunani loh. Enggak. Tapi dia sudah mengarah situ semua. Tapi kok enggak struck saya. Ini ketahuan akhirnya. Tapi next time aja. Itu butuh 7 tahun. Ya, jadi apakah mereka yang sudah diajarin dan pengikutnya banyak itu mau secepat kita? Nah, itu dia. Ya, ada yang cepat, memang ada yang cepat. Ya, tapi setiap pribadi kita kan punya waktu sendiri-sendiri. Ya kan? Nah, itu dia. Apakah ada waktu? Ya, jadi terima kasih. Ya. Ya, terima kasih. Ya, saya rasa kita perlu terus mendoakan Pak para pengajar-pengajar yang sudah mulai dibawa masuk ke dalam pembaruan nama ini supaya masuk sampai ke level yang tuntas ya, sampai ke betul. Pembaruan. Karena kalau kita dengar dari cerita Pak Lukas misalnya, ternyata Dr. Suradi yang membawa nama tersebut ke Indonesia pun 23 tahun supaya ya kita berdoa supaya jangan 3 tahun. 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun malah ya. 10 tahun. Ya. Wah, itu dia. Iya. Iya, karena ya kita perlu terus doakan. Saya akan terus mendoakan karena saya melihat yang tadi yang saya ceritakan itu mereka sudah tidak Natalan, mereka juga sudah merayakan 7 hari raya Yahudi, jadi kayaknya sudah dekat. Terima kasih Pak. Oke, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya, kita doakan supaya segera mereka dapat memahami sepenuhnya. Ya, terima kasih Pak Erwin, Ibu Endang. Ada lagi yang mau bertanya? Iya, silakan. Tadi ada satu ibu lagi, Ibu Rina dulu. Setelah itu nanti Sister Jenny. Ya, silakan Ibu Rina. Ya, silakan. Shalom Pak. Shalom. Pak Rob. Ya, saya cuma mau bertanya, tadi kan Bapak bilang ada mereka yang sering yang tidak menolak nama Bapak Yahweh itu, apakah kita bisa membatalkan perkataan yang negatif, penolakan kepada Bapak Yahweh? Seperti ini saudara saya itu masih menolak Bapak Yahweh, tidak percaya. Tetapi saya apakah bisa menolak itu? Perkataan saudara saya yang masih menolak nama Bapak Yahweh itu, Pak. Itu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, kita kan ini mau menjelang hari raya yang sangat penting kan Pak, hari raya Yom Teruah sama Yom Kippur dan Sukkot. Apakah yang harus kita persiapkan Pak? Kan sekarang sudah bulan Elul, 2 minggu lagi kita akan merayakan Yom Teruah. Persiapan apakah yang harus kita lakukan Pak? Terima kasih Pak Yosef. Ya, terima kasih Dina. Jadi untuk masalah membatalkan perkataan orang yang tidak percaya itu harus dari dirinya sendiri. Ya, sebagai saudara bisa mendoakan.
Ya, jadi betul, Pak. bisa mendoakan, bisa, tapi ingat ya, mendoakan itu hanya extend. Extend itu apa ya? Extended, apa itu extend? Perpanjangan. Iya, terima kasih. Hanya dikasih perpanjangan waktu, Oh, ya. tetapi itu tidak meng-cancel, tidak membatalkan. Hanya dikasih jangka waktunya kalau sekian diperpanjang dikit. Gitu. Tapi tidak meng-cancel. Itu Hmm. doa syafaat. Ya, Oh, gitu. cepet-cepetan begitu loh. Kalau waktunya belum habis, ya dia bertobat ya selamat. Tapi kalau enggak ya tidak bisa dikata, ya kan? Karena itu adalah free will, hak pilih, ya, kehendak Tuhan. Oh, iya, Pak. Jadi ibu hanya bisa mendoakan saja. Ya, mengenai hari raya yang akan kita lakukan, ya, ingat bahwa hari raya itu fondasinya adalah Yeshua. Iya. Jangan pernah lupa bahwa zaman kita ini zaman setelah Yeshua mati dan Yeshua naik ke Syamayim, bangkit dan naik ke Syamayim. Dan itulah titik poinnya. Kalau sebelum zaman Yeshua, sebelum zaman Yeshua, maka semua harus ke Yerusalem. Beli domba sendiri-sendiri, yang dombanya tidak bercacat, habis itu diserahin ke imam, disembelih, kemudian makan roti tidak beragi dan sebagainya. Ya, harus kumpul kembali ke Yerusalem karena Bapak Yahweh mengatakan setahun 3 kali orang laki-laki harus menghadap Yahweh di Yerusalem. Hari raya apa saja? Pesak, Pesach, terus Shavuot dan Sukot. Sukkot. Ya kan? Dan Sukkot. Harus ke sana. Dan kalau sudah masuk Sukkot, harus bangun yang namanya pondok daun. Betul kan? Ya, betul. Nah, bagaimana sesudah Yeshua? Kan kita sekarang sesudah Yeshua. Ya. Apakah mau ke Yerusalem? Nah, ya kalau bisa, kalau dapat visa. Nah, kalau enggak, iya kan? Nah, jadi apakah dengan demikian maka kekuatan 7 hari raya hilang? Tidak. Tapi semuanya sudah digenapkan di dalam Yeshua. Dalam arti saat hari raya itu kita tetap mengadakan Shabbat. Kan? Kita tetap memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Karena ingat prinsipnya bahwa kita di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Apakah saudara mau saat Rosh Hashanah terus bawa kambing domba? Lah gak lucu, iya kan? Iya kan? Kan kita juga nggak boleh mempersembahkan kambing domba itu lagi. Ya kan? Kalau mempersembahkan kambing domba lagi, waduh, itu yang namanya Ibrani berlaku buat kita. Berarti kita menginjak-injak darah perjanjian. Nggak boleh. Nah, kalau gitu bagaimana? Ya kita tetap persiapan seperti hari-hari kita seperti sedia kala. Hari-hari kita yaitu kita tetap ada di dalam Yeshua, Yeshua di dalam kita. Kita fokus memuji Bapa Yahweh, menyembah dan melihat kebenaran firman. Ya itu aja yang kita bisa lakukan. Iya kan? Dengan mengingat bahwa hari ini adalah hari raya peniupan nafiri, ya kan? Hari ini adalah hari raya Yom Kippur, ya kan? Dan hari ini adalah hari raya Sukkot, ya gitu. Kita bersuka cita luar biasa, kita masuk di dalam tahun yang baru, berarti rapture sudah semakin dekat lagi. Haleluya. Ya kan? Mau tanya, maka itu Pak, ada yang banyak yang berkata kalau Yom Teruah itu berarti kedatangan Tuhan juga akan ditandai dengan waktu Yom Teruah, karena Yom Teruah ini kan belum digenapi Pak, hanya satu ini yang belum hari raya yang belum digenapi sama Tuhan Yesus. Apakah benar bahwa Tuhan Yesus itu akan datang nanti kemungkinan tahun ini 5784 atau 5785 rapture pada saat Yom Teruah gitu Pak? Kan yang ini belum digenapi Pak. Iya,
Jadi kalau sampai Yeshua merapture saat Yom Teruah, itu berarti melanggar aturannya sendiri. Karena apa? Yeshua mengatakan, tidak ada yang tahu hari dan saatnya. Nah gitulah, tahu hari dan saatnya. Kapan ya? Tinggal lihat tanggalannya ya kan. Tinggal lihat Google, kapan ini Yom Teruah tahun 2023, 2024. Iya kan? Kan berarti melanggar ucapannya sendiri. Nah, inilah memang saya harus kasih tahu bahwa ada pengajaran-pengajaran yang dari Yunani, asalnya nih ya, yang mengatakan bahwa hari raya yang belum digenapi itu tinggal satu, yaitu hari raya Yom Teruah. Ya kan, itu katanya orang Yunani, tetapi setelah saya selidiki tidak demikian. Ya, nah untuk masalah ini saya akan menyiapkan materi khusus. Saya sudah janji ya semua bisa menyiapkan hal ini dan saya coba akan siapkan ini sebelum Rosh Hashanah. Amin. Ya, Ya, Pak. jadi tunggu saja sabar. Rosh Hashanah nanti tanggal berapa ya? Teman-teman bisa lihat ya. 15 September. Ya, 15 September ya. Ya, usahakan doakan buat saya supaya saya bisa menyusun segera mungkin. Sebetulnya saya sudah pernah sampaikan ini, sudah gitu. Cuman karena penyampaiannya panjang jadi ada di tengah-tengah gitu. Banyak yang enggak dapat. Jadi saya akan kasih khusus sebelum tanggal 15 September, Yom Teruah. Jadi nggak kaget gitu. Ya, terima kasih Ibu Rina. Silakan Ibu Jenny. Pak Yosef Roy. Terima kasih. Ya, oke, shalom Pak Roy dan teman-teman. Oke, saya mix ya ngomongnya ya. Oke, sebelum saya minta tanya soal saya sendiri, saya dengar soal the feast of the seventh feast ya. Kalau di sini dibilangnya seventh feast of the Lord. Tapi saya tadi dengar Pak Ridwan ya, Pak Herwin bilang 7 perayaan Yahudi. Saya rasa tepatnya apa Pak Roy? Sebab kalau kita bilangnya perayaan Yahudi berarti the feast of the Jew, which is not right, correct? Jadi tepatnya sebab kan kalau kita bilang perayaannya orang Yahudi berarti kita ngapain rayain? Itu kan is not right. Tapi dalam bahasa Indonesia jadi apa? 7 perayaan Yahweh atau gimana? Ngomongnya gimana? Jadi memang 7 perayaan itu baru disingkapkan oleh Bapak Yahweh saat Israel itu sudah terbentuk. Ya, jadi saya kasih gambarannya dulu sehingga saudara nggak asal terima begitu ya. Jadi 7 hari raya ini diungkapkan saat Moshe, betul ya? Tapi lengkapnya di Moshe, ya. Jadi saat mereka dalam perjalanan menuju ke tanah Kanaan di padang gurun, padang belantara, bukan padang gurun, padang belantara, mereka baru dikasih mengenai 7 hari raya ini. Akan tetapi sebetulnya polanya sudah diberi. Kapan? Yaitu kalau kita mundur sedikit, saat tulah ke-10. Itu adalah Pesach. Betul ya? Tapi yang namanya Rosh Hashanah, Yom Kippur, Yom Teruah, Sukkot belum ada. Tapi sudah ada tulah ke-10 itu, yaitu Pesach. Tapi Pesach ini pun sebetulnya bukan yang pertama. Karena juga sudah dilakukan oleh Abraham. Dengan cara apa? Dengan cara mentaati perintah Bapa Yahweh yang menyuruh untuk mengorbankan Yisak. Itu saat Pesach. Saat Pesach itu. Jadi timing, tapi belum muncul kata Pesach itu. Tapi kodenya udah dikasih. Inilah yang sering saya sebut sebagai prophecy is a pattern. Jadi nubuat adalah pola. Pertanyaannya, apakah dengan gambaran daripada Abraham mengorbankan Yisak itu adalah Pesach yang pertama?
Ternyata tidak. Hmm. Nah, kapan kalau gitu? Ternyata dimulai sejak saat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Hmm. Itulah Pesah pertama, di mana disitulah Bapak Yahweh melihat mereka membuat daun, menyemat daun pohon ara untuk menutupi ketelanjangannya. Dan Bapak Yahweh berkata, lah mbok sampai kapanpun daun pohon ara ya kemelinting, akhirnya rontok, kamu telanjang lagi, nggak bisa. Inilah cara yang harus kamu lakukan turun-temurun. Dia ambil domba, dia sembelih, Bapak Yahweh yang sembelih, dia korbankan. Dan kemudian masih berdarah-darah dipakaikan jadi penutup ketelanjangan daripada Adam dan Hawa manusia. Itulah Pesah, karena itulah terjadinya saat tanggal 14 Nisan. Berdasarkan prophecy is a pattern, kita bisa melihat, jadi saat Bapak Yahweh mengenakan pakaian domba itu kepada Adam dan Hawa, dan juga Abraham mengorbankan Yisak di atas bukit itu, Moriah, itu tanggalnya sama 14 Nisan. Ya, itulah kekuatan prophecy is a pattern. Bisa dapat ya? Ya jadi gimana kamu Pak Roy belum jawab. Jadi Oke, jadi bagaimana dengan 7 feast? Ya, 7 feast of what? Ya, 7 feast of Dafar Elohim. Atau 7 feast of Dafar Yahweh. Firman Yahweh. Karena yang berfirman Yahweh. Iya, betul. Iya, jadi itulah. Itu kan yang nyuruh Bapak Yahweh. Jadi bahasa Indonesianya 7 perayaan. Iya, Hari Raya Yahweh. Oke, got it. Oke. Jadi nggak boleh, ya oke. Jadi kalau nanti ngomongannya dari Yahudi, mereka ngomongnya selalu berpikir manusia itu gampang kok pikirannya negatif. Gampang nggak? Gitu? Iya. Daripada pikir positif, manusia itu lebih gampang mikir negatif. Aneh. Iya. Nah, sebab ya seperti di sini orang bilang itu kan perayaannya orang Jew. Kenapa kita mau ikut-ikutan gitu? Mereka nggak tahu itu kan perayaannya Yahweh sebenarnya yang menyuruh anak-anaknya mengikut perayaan ya. Oke, I got it. Oke, my actual question is this. Pak Roy kan ngomong soal anti Hamasya. Oke. The first horse ya, the white horse ya. Menurut Pak Roy, apakah benar kalau saya tuh setahu saya itu akan bentuk manusia, dia akan mati terus akan dibangkitkan sesudah spirit of Satan comes into this person. Jadi dia akan penuh dengan spirit of Satan, then he becomes the anti Hamasya. Anti Hamasya. Tapi baru-baru ini berapa bulan atau gimana banyak yang bilang, oh mungkin anti Hamasya itu a system, and the system that we are getting now is the AI. You know, AI now is very scary. Mau ganti kita punya Bible, dia bisa jadi pakai chat GPT, jadi mengadakan church service di Jerman ya, banyak orang yang kena deceive lah ya, kena bohongin ya. Jadi AI ini kayaknya bisa suatu sistem yang mungkin nggak menjadi anti Hamasya itu. Tapi menurut saya tetap punya pikiran itu akan manusia yang dipakai oleh setan gitu. Iya, memang dengan perkembangan teknologi yang luar biasa, ya ada hal-hal yang positif. Jadi AI ya itu tidak semua negatif, akan tetapi ada yang positif, ya kan. Tetapi di masa-masa yang anti Hamasya, nah ini juga kelihatannya banyak memegang peranan, ya banyak memegang peranan yang akan dari sisi yang buruk akan dibangkitkan, akan
hidupkan, begitu. Ya. Nah, jadi masalah yang soal dibunuh kemudian bangkit mati hidup lagi itu, ya, itu kalau saya percaya bukan masalah orangnya, bukan, ya, bukan si nanti yang muncul ini, bukan, ya, dan juga bukan soal sistem. Saya pernah membahas masalah masa 666 di channel ini ada, itu bahwa yang namanya masa itu, masa anti Hamasya itu berbicara 3 hal, yaitu orangnya, negaranya, dan sistemnya. Oh, oke. Jadi ada 3 yang jadi satu, begitu. Jadi saat kita membaca kita harus tahu ini lagi ngomong soal negaranya atau sistemnya atau orangnya, begitu. Ya, jadi kita harus lihat di situ. Nah, yang mati dan bangkit itu, ya itu memang nanti kita bahas khusus aja itu. Ya, kita masih agak jauh di situ. Ya, masih agak jauh, tapi sabar saja. Tapi yang jelas bahwa dalam zaman anti Hamasyah ini adalah zaman hybrid. Maksudnya begini. Zaman hybrid? Iya, zaman hybrid. Di mana kekuatan roh-roh jahat itu nampak di kasat mata. Oh. Zaman physical. Oh. Ya, kasat mata. Karena ada yang tertulis di mana ada roh-roh yang selama ini dibelenggu di Sungai Efrat itu dilepas. Dan mereka bisa dikasih tugas, bukan dikasih tugas. Mereka memang dikhususkan untuk menyiksa manusia selama 5 bulan. Orang cari mati, nggak mati. Itu tertulis dalam kitab Wahyu. Tapi nanti kita akan sampai. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Sister Jenny. Terima kasih. Ya, ada lagi yang mau bertanya, nambahkan? Pak Nathanael, silakan, Pak. Ya, shalom Pak. Shalom. Saya mau bertanya sedikit ya. Saya masih terngiang-ngiang sampai sekarang ini. Waktu yang semakin dipersingkat ini, apakah termasuk dari pola Ibrani akhir 2025 sampai awal Januari 2026? Ataukah sebelumnya itu, Pak Roy? Terima kasih. Maksudnya mengenai rapture gitu? Ya. Mengenai rapture ya? Ya, terima kasih Pak Nathanael. Jadi hal ini mengenai akhir 2025 atau awal 2026, ini saya sudah jelaskan di dalam pengajaran rahasia 1290 hari dan 1335 hari. Ya. Dan fondasi daripada penjelasan saya ini berdasarkan putaran Shemitah. Ya, putaran Shemitah. Nah, sekarang ini singkat cerita ya, karena saya sudah berikan di sana. Jadi singkat ceritanya kita ini sudah masuk di dalam satu putaran Shemitah yang terakhir sebelum masa kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi ini putaran Shemitah yang terakhir sebelum masuk di dalam 1000 tahun ke depan. Ya. Nah, jadi karena putarannya itu selama 7 tahun, ya, dan tahun Shemitah adalah tahun yang terakhir, yang ke-7, maka kita mundur. Ya. Tahun Shemitah yang akan datang, ini tahun 2028 sampai 2029. Itu tahun Shemitah. Ya. Kita tahun lalu itu tahun 2021 dan 2022 itu tahun Shemitah. Ya, jadi kalau dihitung dari awalnya 2021 ditambah 7, maka 2028. Itu awalnya. Akhirnya di mana? Akhirnya di 2022 ditambah 7, yaitu 2029. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat ya
bahwa kita masuk di putaran tahun pertama, tahun Shemitah. Dan ini akan berakhir bulan depan. Ya, kita akan masuk di dalam tahun yang kedua. Nah, jadi perhitungannya kita ada di tengah-tengah dengan perhitungan, maksud saya rapture-nya. Jadi dengan perhitungan 1290 hari dan 1335 hari itu dihitung dari satu tanggal, yaitu 29 Elul tahun 2029. Ya, Masehinya 2029. Nah, itu kalau dihitung mundur, hitung saja mundur 1290 hari dan 1335. Hitungnya yang dari 1335, maka akan jatuh di bulan Januari tahun 2026. Itu 1335. Nah, itu waspada. Mengapa? Karena di dalam Daniel 12 dikatakan, berbahagialah orang yang mencapai 1335 hari. Mengapa? Karena berbahagia. Karena di akhir dari perhitungan 1335 hari itu adalah kedatangan Yesua. Dan Yesua datangnya kapan? Ingat, ya, bahwa tahun Shemitah yang berakhir di 2029 itu, ya, itu jatuh terakhirnya tanggal 29 Elul 2029 Masehinya, ya. Berarti satu hari setelah Elul, 29 Elul adalah 1 Tisri. 1 Tisri itu perayaan apa? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Yeshua HaMashiach akan perang Armageddon turun beserta saudara dan saya yang sudah di rapture saat Rosh Hashanah. Oh, iya, Pak. Paham Oke. Oh, iya. Yang dimaksud dipercepat ini termasuk pola Ibrani itu yang Ya, termasuk. ini maksudnya begini, kenapa kok diomong dipercepat? Karena, ya, seringkali dalam kitab suci kan ditulis, masa 666 itu 42 bulan, 1260 hari, ya, 3,5 masa. Itu kan kalau dibuat hari, itu kan jadinya 1260 hari, ya kan? Itu tepat di tengah. Tetapi berdasarkan Daniel 12 mengenai 1335 hari, nah itu kan ada ekstra. Betul kan? Antara 1260 hari dan 1335 hari. Itu ekstranya berapa hari? Ada kalkulator nggak? Coba dikasih tahu. 1335, ya, ada waktu 75 hari. Nah, inilah masa yang disebut masa percepatan. Ya, dan ini jatuhnya awal Januari 2026. Gitu. Nah, berarti rapture-nya kapan? Ingat, rapture itu terjadi, ya, sebelum satu peristiwa. Peristiwa apa? Di mana anti Hamasiyah menyatakan dirinya sebagai Elohim di bait suci yang telah berdiri. Nah, ini kan mau berdiri nih bait suci yang ketiga nih. Nggak lama lagi. Ya kan? Nah, berarti kalau dia berdirinya awal Januari, berarti rapture akan terjadi akhir 2025 atau sedikit awal daripada Januari 2026. Ingat ya, ini berdasarkan pola Shemitah. Ya, jadi inilah yang dimaksud sebagai percepatan. Ya, karena originalnya itu harusnya 1260 hari, 3,5 tahun. Tapi dipercepat 75 hari sebelumnya. Begitu. Ya. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya.
Memang harus sedikit punya hitung-hitungan waktu, hitung-hitungan Ya, ya. makanya saya masih terngiang-ngiang kok. Yang dimaksud percepatan itu yang gimana? Ya. Sebelum pola Ibrani atau gimana gitu. Yang kedua, percepatan itu juga bisa kita rasakan. Saudara terasa enggak? Kita ini sudah hampir memasuki putaran Shemitah tahun yang kedua. Tahun loh ini kita sudah jalan. Kita masuk bulan Elul loh sebentar. Enggak tahu sebentar lagi atau sudah ya? Saya kurang tahu hari ini. Sekarang Elul. Kita sudah di bulan-bulan terakhir. Ya. Dan tidak lama lagi, oh ya sudah masuk ini, karena kan Rosh Hashanah-nya tanggal 15 ya. Ya, Sudah masuk ya. Sudah. Ya, kita sudah di Elul loh. Kita sudah di Elul loh. Ini bulan terakhir dan jumlah harinya cuma 29. Model-model kayak Februari begitu. Ya kan? Nah, ini dia. Jadi saudara bayangin, tahun lalu sampai tahun ini cepet nggak? Wih, rasanya kok cepet banget ya. Kamu tiap minggu dua kali nggak terasa. Melek merem 1 bulan hilang sudah. Betul kan? Cepet sekali saudara. Jadi bisa bermakna seperti demikian. Ya, terima kasih Pak Nathanael. Ya, Terima kasih Pak Roy. Silakan ya, Tolong Pak Roy. Ya. Tolong Pak Roy. Tolong saya beri kesempatan untuk Sister Gusti dulu. Ya. Karena sudah angkat tangan begitu. Nanti setelah itu siapa yang siap? Ibu saya. Ya, oke. Oke. Ya. Shalom Pak Roy dan teman semua. Ini menyambung kalau akhir zaman ini kan, atau zaman akhir ya Pak, zaman ya, masuk akhir. Sekarang sudah masuk zaman akhir. Apalagi di Indonesia kan udah bikin omnibus law tentang kesehatan ya Pak. Itu udah kayaknya kita yang mesti waspada di Indonesia tentang itu, undang-undang kesehatan, karena sudah tidak ada lagi alasan secara hukum kesehatan yang lama dibatalkan, sehingga tanpa izin pun mereka bisa memberikan tanda bilangan kepada masyarakat. Nah, pertanyaan saya, dan apalagi ke depan kita nggak pernah tahu ya Pak, 5G ini sudah, walaupun Indonesia belum masuk kategori 5G ya, Malaysia yang paling dekat yang sudah masuk semuanya 5G. Bagaimana persiapan kita tentang penolakan tanda bilangan? Kedua, bagaimana kalau orang yang tidak memiliki tanda bilangan itu tidak bisa berjual beli, udah pasti seperti yang lalu kan sudah terjadi ya. Kita tidak bisa pergi kemana-mana. Kemudian kalau sampai internet atau listrik di shutdown itu loh Pak, saya memikirkan hal yang praktis, tapi itu memukul diri kita yang nggak bisa bersekutu, walaupun hanya secara dunia maya. Bersekutu ini membuat saya memberi kekuatan loh Pak, menghadapi hari-hari ke depan. Nah, bagaimana apalagi kemarin Ibu Fang ya minggu lalu tuh udah bilang siapin lilin. Saya udah beli loh Pak, sekarang saya udah beli lilin, saya beli beras lebih banyak dari biasanya, mencegah kalau sampai itu terjadi mendadak, karena undang-undang itu diberlakukan nggak menunggu 3 bulan di Indonesia. Ya, itu yang saya jadi pergumulan, dan setiap malam saya sedang berdoa bagaimana pemerintah memperlambat sampai rapture untuk tidak memaksakan tanda bilangan, karena ancamannya pasti lebih kejam dari yang kemarin ya. Pemaksaan itu nggak ada alasan lagi. Kalau saya baca undang-undangnya itu memang lebih tegas, walaupun tidak ada. Saya sih kemarin tuh tertera di hati saya akan menyatakan dalam iman percaya saya tidak boleh menerima tanda bilangan karena itu tidak kosher, ada babinya, ada luciferasenya. Tetapi apakah walaupun tidak ada ya di dalam undang-undang tersebut, kalau agama menolak akan dibiarkan seperti dahulu, kita boleh menolak dalam iman percaya saya. Apakah sekarang akan berlaku seperti itu? Nah, Pak Roy, bagaimana tipsnya menghadapi ke depan ini? Hal yang simpel kelihatannya, tapi bisa memukul iman kita loh. Bisa down kalau nggak dipersiapkan dari sekarang. Terima kasih Pak Roy. Ya, terima kasih Ibu Gusti. Saya tahu ini akan berlaku global.
dan setiap negara mempunyai kecepatan masing-masing. Ya. Dan di sini juga setiap family, keluarga itu mempunyai kekuatan yang berbeda-beda. Ya. Disinilah fondasi terutama kita nggak boleh goyah, nggak boleh goyah. Saya tahu di sini adalah satu masa yang belum pernah dan tidak akan pernah terjadi lagi. Dan berdasarkan perhitungan ini kita nggak mau gagal. Ya, kita nggak mau gagal. Kita nggak mau terjerumus dan dimanipulasi untuk menerima tanda bilangan. Ya. Memang untuk menjawab ini saya harus berkata jujur sulit. Karena setiap keluarga punya kekuatan sendiri-sendiri. Tapi satu hal yang harus diingat fondasinya, bahwa dari ayat-ayat yang telah kita baca, seperti karena orang-orang pilihan waktu akan dipersingkat. Kemudian yang kedua adalah apakah saat kedatangan Yeshua dia mendapatkan iman. Ya kan? Disinilah merupakan tes, ya kan, untuk tetap percaya kepada Davar Elohim. Kita persiapkan apa yang kita bisa persiapkan. Bukannya kita, nanti ada mujizat. Padahal kita bisa mempersiapkan. Itu nggak boleh. Kalau memang kita bisa persiapkan, kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Selebihnya bagaimana? Kita harus bergantung sepenuh kepada Ruah Yahweh Elohim. Nggak ada yang kita bisa lakukan. Yeshua memperlengkapi murid-murid dengan satu kalimat. Saat kamu ditangkap dan dibawa ke pembesar, kamu nggak usah mikir pembelaan. Saat itu rohku yang akan berkata-kata dan kamu yang akan mengucapkan pembelaan. Amin. Masih ingat ayat itu? Ya. Jadi Ruah Yahweh Elohim yang akan menuntun, menolong, karena pertolongan Ruah Yahweh Elohim untuk satu keluarga dengan keluarga yang lain itu nggak sama. Nggak bisa dijadikan kalau saya bilang, harus begini, kemudian semua ngikutin gitu. Belum tentu bisa diikuti. Kondisinya beda-beda, kondisinya nggak sama. Ya, yang bisa diikuti apa? Persiapan, oke. Tapi persiapan itu kan umum. Ada yang bisa mempersiapkan ini dan itu, ya silahkan dengan kemampuannya sendiri. Ya, tapi ada yang mungkin belum bisa. Nah, bagaimana? Tapi ya apa yang dia bisa persiapkan, persiapkan. Bisa lihat di situ. Yang penting kita siapkan dulu apa yang bisa kita siapkan menurut pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Sisanya ke depannya gimana? Kita juga sama-sama belum tahu. Karena ini zaman belum pernah dan tidak akan terjadi lagi. Nah, cuman kita harus jaga yang paling penting adalah iman kita. Jangan sampai melanggar kebenaran Davar Elohim. Ya, jadi harus dipahami dalam hal ini. Jangan sampai melanggar ketetapan Elohim sehingga kita terjerumus masuk di dalam perangkapnya si ular naga nakas ini. Begitu. Ya, jadi apa yang kita bisa siapkan, minta pimpinan Ruah Yahweh Elohim. Dan nanti saya percaya akan ada banyak kesaksian. Mungkin bisa terjadi saudara ditemuin malaikat-malaikat Yahweh. Amin. Bahwa perlengkapan-perlengkapan yang saudara butuhkan. Bisa jadi. Wong si Elia saja dikasihin daging sama roti dari siapa itu? Dari burung gagak. Ya. Oke. Pak Roy, saya tadi kemarin itu dapat rema untuk menyampaikan ke Ibu Fang Fang yang perlu dipikirkan kalau shutdown listrik itu adalah air. Mungkin bisa bikin pompa atau sumur.
Dan itu pun menjadi beban saya udah ngomong ke pengurus RW saya, kita mesti bikin sumur satu di kompleks ini. Karena kalau listrik mati, kalau kegelapan bisa pakai lilin, tetapi air itu kan dari listrik ya. Nah, apakah kalau di Amerika saya nggak ngerti, tapi kalau di Indonesia kita mesti punya sumur manual atau pompa manual setidaknya. Ya. Itu Pak. Oke, terima kasih Pak Yosef Roy. Kita bukan semoga, kita harus memperkuat dan memperteguh iman kita. Amin, amin. Ya, terima kasih. Memang betul. Ya, tapi masalah pompa air ini kan nggak semua daerah bisa. Memang kita harus mikir bagaimana ya Ruah Yahweh Elohim ini akan menuntun. Ya kan? Ada daerah-daerah yang ngebornya nggak tahu ratusan meter. Lah gimana caranya? Kalau Indonesia mah gampang. Berapa meter aja udah dapat air ya oke lah masih bisa. Ada daerah-daerah yang nggak semudah itu. Ya kan? Nah ini butuh yang namanya pimpinan Ruah Yahweh. Ya, terima kasih Ibu Gusti. Saya arahkan ke Ibu Rice dulu. Tadi Ibu Rice. Ya. Baik. Shalom. Shalom. Ya, shalom Pak Roy, shalom teman-teman semua. Terima kasih banyak. Pengajaran hari ini luar biasa ya Pak Roy. Saya jujur tadi saya sampai kasih naik emoticon ketawa gitu kan ketika Pak Roy jelaskan tentang bagaimana pekerjaan malaikat itu pada saat kita meminta kepada Bapak Yahweh dan Bapak Yahweh mengutus malaikat itu. Di situ baru saya ngeh, iya ya. Ternyata makanya di dalam Brit Kadasa itu Tuhan Yesus bilang apa? Bagian ini kamu harus berpuasa. Karena saya percaya ketika kita berpuasa itu kita sedang benar-benar lakukan connect dengan Samayim sehingga kekuatan dari Bapak Yahweh benar-benar secara sempurna melakukan peperangan sehingga benar-benar malaikat yang diutus oleh Bapak Yahweh itu benar-benar sampai kepada kita. Jadi saya seperti tadi dalam kitab Daniel itu sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Roy karena jujur bahwa saya baru paham tentang saya baru pekerjaan malaikat yang diutus oleh Bapak Yahweh untuk membawa pesan ataupun membawa segala hal yang kita doakan kepada Bapak Yahweh. Terima kasih banyak ya Pak Roy. Terus yang kedua mungkin yang terkait dengan maaf ya yang terkait yang disampaikan oleh Bu Gusti Ayu, saya sudah membaca undang-undang kesehatan yang baru, tetapi di situ kita masih memiliki ruang Bu untuk ini melakukan pembelaan di poin F dan poin H. Tadi ada saya coba kopas tadi dari undang-undang yang terbaru tersebut, dan memang bahwa kita berhak untuk menentukan pilihan atas pelayanan kesehatan. Artinya bahwa kita masih memiliki kebutuhan kita terus sesuai dengan kemauan kita kayak gitu. Artinya kita tetap memiliki hak, kita bukan second opinion, kita tetap menjadi the first opinion. Artinya orang yang penentu pertama atas pelayanan kesehatan kayak gitu. Kebetulan saya juga dari kesehatan Bu Ayu kayak gitu. Jadi saya percaya bahwa segala hal semua untuk tetap persiapkan diri untuk menghadapi segala hal, dan saya percaya bahwa itu semua juga hikmat dari Bapak Yahweh untuk kita lebih persiapkan diri menghadapi dengan ini. Saya jujur bahwa saking terlenahnya atau saking terkagum-kagumnya dengan setiap materi yang disampaikan oleh Pak Yosef Roy, saya sampai lupa bahwa sekarang sudah Agustus akhir mau menjelang akhir tahun 5783, kita akan masuk ke tahun 5784. Makasih banyak Pak Yosef Roy, sangat luar biasa Bapak yang membuka kebenaran ini melalui Pak Yosef Roy dan juga para mempelai yang lainnya, sehingga kami semua para mempelai dan Elohim ini benar-benar mempersiapkan diri untuk menghadapi masa rapture. Terima kasih banyak. Saya nggak ada pertanyaan, saya cuma hanya mengkonfirmasi tentang hal itu tadi. Saya mohon maaf kalau tadi saya kasih naik emoticon ketawa. Pernah ngalami seperti yang Pak Yosef Roy sampaikan bahwa karena saking lamanya mendapat jawaban doa dari Bapak Yahweh, ya udahlah mungkin Bapak Yahweh tidak menjawab doa saya. Akhirnya seperti tadi malaikat konfirmasi sama malaikat jangan lagi pergi ke si Rica itu, dia bilang menolak kayak gitu.
kan? Makanya saya tadi ketawa, itu beneran saya ini seperti ini. Makasih ya Pak Yosef Roy, demikian. Shalom Bapak yang berkati. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Sister Rica. Ya, inilah anugerah yang Bapak Yai berikan, walaupun kita berada di tempat yang berjauhan. Untuk sementara ini memang anugerah kita bisa saling menguatkan. Ya, masalah seperti undang-undang kesehatan tadi, ya ada banyak hal yang kita bisa lakukan, tukar informasi, kemudian mengenai Dafar Elohim, ya saling memberkati satu sama lain. Ya, terima kasih Sister Wijaya. Nah, silakan Pak Adi tadi angkat tangan, silakan. Ya, Pak Roy, ini dari teman-teman dari live chat ini ada 3 pertanyaan Pak Roy. Ya. Ya, saya akan bacakan dari Pak Hari. Salam Pak Roy, saya pernah mendengar pengajaran kitab suci berbahasa Ibrani. Namun si pengajar ini tidak setuju dengan sebutan nama Yahweh. Dia masih memanggil dengan kata Hasem atau Adonai. Apakah ini masuk roh anti Hamasiyah? Demikian Pak Roy. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Pak Adi. Jadi, mengapa mereka tidak mau menyebut nama Yahweh? Padahal di dalam Dafar Elohim, ya, Keluaran 3:15, 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-8, Mazmur 105 ayat 1, nama Yahweh minta disebut. Berarti orang-orang yang tidak mau menyebut nama Yahweh adalah satu aliran dengan nakas. Nah, itu aja. Siapakah nakas? Tidak lain adalah malaikat-malaikat yang jatuh. Pertanyaannya, kita mau nurut Dafar Elohim yang merupakan isi hati Bapa Yahweh atau nuruti rabi-rabi ya yang spiritnya spirit nakas. Dan kita lihat tadi spirit nakas itu apa? Anti Yahweh. Yahweh itu apa? Yod he waw he, lihat tangan lihat paku. Itulah Mesias. Yahweh itulah Mesias. Ya kan? Jadi mereka juga dalam hal ini adalah anti Hamasiyah. Terima kasih. Terus pertanyaan berikutnya apa lagi? Iya, ini dari Angel Star. Salam Pak Roy, jika orang sekarat tapi belum sempat dibaptis pembaharuan, 2 tahun terakhir sudah memanggil nama Bapak Yahweh, apakah dia selamat? Apakah tidak ada pengecualian buat orang yang sekarat, Saudara Bah? Ya, masalah orang sekarat ya. Terima kasih untuk pertanyaan Angel Star. Jadi masalah orang sekarat ini kita nggak ngerti ya. Kenapa sekaratnya dan sekaratnya modelnya bagaimana? Ya, kok masih bisa manggil nama Yahweh? Sekarat itu bisa jadi koma atau bagaimana? Ya kalau nggak koma berarti dia masih bisa hidup. Sekaratnya ini nggak jelas. Ya, jadi begini saja. Untuk masalah keselamatan, ya, memang kita tidak bisa melihat karena kita nggak tahu detailnya hidupnya orang ini bagaimana. Begitu. Hanya Bapak Yahweh yang tahu. Ya. Nah, kita hanya bisa memberikan patokan-patokannya untuk bisa setiap orang yang mau masuk di dalam rencana keselamatan melalui pola yang ditetapkan oleh Dafar Elohim. Misalnya, menerima Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, meninggalkan perayaan-perayaan yang paganisme, masuk dalam baptisan pembaharuan, seperti itu. Tapi saat dia meninggal, masuk dalam dunia alam roh, tubuhnya sudah tidak mampu lagi untuk hidup, ya itu kehendak Bapak Yahweh yang sedang bekerja. Kita nggak bisa tahu. Ya, itu jawabannya. Ya, terima kasih. Silakan Pak Adi untuk yang berikut. Pertanyaan terakhir Pak Roy. Mau tanya Pak, jika alat komunikasi terputus dan di sekitar kita ada yang bertobat dan mau membaptis pembaharuan, apakah orang biasa, bukan pendeta, bisa membantu membaptiskan? Terima kasih Pak Yosef. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau saudara dalam kondisi demikian, komunikasi terputus dan sebagainya, ya, jadi orang yang bisa membaptis itu adalah orang yang sudah dibaptis di dalam baptisan pembaharuan, ya. Jadi itu yang
bisa dikontak dan juga bisa melakukan baptisan pembaharuan. Ya, karena dalam kondisi di mana sangat ekstrim sehingga tidak ada yang namanya komunikasi. Ya, ya itu jawabannya. Jadi, ada lagi yang mau ditambahkan? Oke, terima kasih buat jawabannya Pak Roy. Terima kasih buat teman-teman yang di live chat. Ya, terima kasih. Ada lagi yang mau kasih? Maaf, Pak mau tanya Pak. Ya, Ada sebentar. Pak, nama Yod-He Wo-He itu kan tidak dalam bahasa Ibrani itu kan tidak ada konsonan, A dan E. Tetapi mengapa kita bisa memanggil Yahweh kok nggak Yuwa, Yihwa gitu Pak? Kenapa kok harus Yahweh? Kan bahasa Ibrani kan tidak ada huruf hidup vokal Pak. Iya. Saya boleh tanya sama Ibu Rina, saat saya menulis KPD bisa diucapkan? Bisa Bagaimana Pak? Saat saya menulis KPD bisa diucapkan? KBY. KPD. KPDYTH. Nggak bisa Pak, KPD. KPDYTH bisa diucapkan? Orang Indonesia doang. Ada yang Kepada yang terhormat. Bisa kan? Nah, hanya jadi dalam hal ini kasusnya sama. Huruf-huruf Ibrani itu rata-rata huruf mati, konsonan. Tetapi bukan berarti tidak bisa diucapkan. Oh iya Pak. Ya. Jadi, contohnya itu tadi KPD YTH. Ya kita tahu orang Indonesia, orang Amerika ini ngomong apa ya kan? Kalau orang Amerika KPD YTH apa itu nggak ngerti. Orang Indonesia nggak bisa mengucapkan, nggak bisa, itu huruf mati semua. Orang Indonesia pasti bilang, enggak dong orang Amerika, ya kita bisa ngomong. Ya, itu namanya kepada yang terhormat. Lah muncul suaranya. Jadi sama. Yod, he, waw, ya itu bisa diucapkan. Ya. Shalom juga, Pak. Shalom ya. Shalom juga. Haleluya juga. Ya, itu sama semua. Ya. Yang paling gampang yang sedang viral 2 minggu ini yaitu Shem. Shem itu yang paling gampang nih. Shem itu 2 huruf. Shin ya. Shem. Ya, shin dan mem. Ya, shin dan mem. Ya, jadi shin itu banyak sh. Ya, kemudian ada mem, shem begitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi bisa. Dua-dua huruf mati. Ya, jadi bisa. Haleluya. Ya, ini Ibu Ada Safa mau kasih kesaksian. Luar biasa. Shalom teman-teman semua. Shalom. Tadi saya menambahi perlengkapan kita tidak dapat didinai lagi ya, bahwa marilah kita ini saudara minta sama Bapak Yahweh untuk speak in tongue, karena speak in tongue itu sangat-sangat penting gitu ya. Kalau kita dalam sesuatu itu membangun roh kita. Di sekeliling kita tidak ada siapapun yang bisa menolong kita, yang hanya adalah roh Yahweh Elohim yang bisa menolong kita. Karena ini saya kesaksian ini ya saudara, saya persingkat. Waktu kejadian tahun 1998, saya itu pada saat itu ada di Jakarta. Ya, ini kesaksian dari hidup saya itu banyak. Tetapi ini salah satu yang peristiwa ini ya. Soalnya mirip, lampunya juga mati pada saat Trisakti itu ya. Saya ada di tengah-tengah itu. Tapi sebelum terjadi peristiwa ini, ya itu sebetulnya saya ke Jakarta itu tujuannya itu untuk saya akan minta visa untuk Angel, untuk waktu itu untuk Mama, untuk kita bisa ke Singapura gitu ya. Tetapi saya nggak ngerti kalau di Jakarta itu ada peristiwa seperti itu gitu loh ya. Jadi saya stuck waktu di Jakarta, saya tidak tahu beritanya apapun juga. Pada saat saya speak in tongue, saya berdoa, Bapak Yahweh itu di telinga saya sebelah kiri mengatakan, tukar uangmu, tukar uangmu.
gitu ya, sampai terus saya gini, saya mikir gini, kenapa ya? Terus tapi saya nggak mikir apa-apa, nanti aja gitu. Terus lagi dalam satu hari itu sampai ya Bapak Yahweh mengingatkan berbicara di telinga saya itu 3 kali. Akhirnya saya nurut, saya berangkat untuk menukar uang. Saudara tahu apa yang terjadi kalau saya terlambat pada saat itu sore ya. Jadi saya terlambat, saya tukarnya besok. Wah, saya bisa mati terbakar di situ, di bank itu, karena bank itu besoknya tutup. Ada berita ya. Setelah saya menukar uang, ada di Jakarta itu, saya itu waktu itu ini menginap di rumahnya saudara kakak dari mami mertua saya, adik dari mertuanya mami, jadi mertua saya. Jadi keluarganya Pak Yosef Roy. Saya waktu di sana itu semua itu saudara dirampok semua, satu kampung itu dirampok semua. Terus ini saya juga nggak tahu peristiwa itu karena rumah itu diapit sama banyak tetangga-tetangga. Tetapi di sekeliling saya semua, karena saya itu speak in tongue terus, kalau saya berdoa selalu speak in tongue. Di situ bahkan istilahnya ada penjahat, perampok mau datang. Waktu itu kegaduhan yang luar biasa. Saya juga nggak tahu itu ada peristiwa seperti itu. Tetangganya besoknya itu ngomong, wah kampung kita, di kampung ini itu loh, ada orang kude katanya 2 yang menunggu di depan itu. Dia tidak masuk di dalam kampung ini, kita selamat. Semuanya kena rampok, kita enggak. Wah, saya kaget. Luar biasa, saya percaya itu malaikat Bapak Yahweh. Yang semua itu, mereka kan agama tetangga. Enggak mungkin malaikat Bapak Yahweh itu, tapi mereka melindungi mereka, tapi kecipratan. Gitu ya, karena kita anak dari Bapak Yahweh, ya kan? Kita berdoa, mereka kecipratan di sekeliling kita. Jadi satu kampung, hanya di kampungnya itu yang selamat di tempatnya itu. Karena ya ini Bapak Yahweh melindungi kita gitu ya. Karena kita diapit sama rumah-rumah, nggak mungkin kalau mereka dirampok, pasti kita juga ikut dirampok. Tapi terselamatkan. Terus ini, saudara, pada saat saya waktu itu peristiwa Trisakti, penembakan, Angel kan masih kecil, saya sama mama saya. Nah, waktu naik helica, saya diajak bajai ya, kalau ngomong bajai di sini, bajai. Nah, ini tukang bajainya waktu itu kan ada penembakan. Saya kaget ya, kok lampu mati semua di tengah jalan. Terus gerimis pada saat itu saya ada di tengah-tengah penembakan Trisakti. Saya dengar dan Angel yang masih kecil itu bilang, "Mami, tembak dor," gitu. Saya tutup itunya mulutnya si Angel. Saya mau gitu. Waktu itu mereka semua semburat kan. Nah, termasuk ini sopirnya si bajai ini ya, yang nganu saya. Lah saya kalau ditinggal, saya nggak tahu Jakarta, baru pertama kali saya ke sini gitu loh. Karena saya diajak sama ini dari mami mertua saya ikut di helicak yang satunya. Mereka sudah tahu Jakarta, lah saya ini nggak tahu, terpisah gitu loh ya. Terus wah gawat ini, saya gimana mau lari kemana, saya nggak tahu daerah Jakarta gitu ya. Ya, Pak Yosef Roy termut, Pak Yosef Roy. Ada suara. Oh iya, sorry. terus itu saya ini mau ditinggal sama sopirnya ini, saudara, dari belakang, saudara. Saya ambil, maksud saya bukan ambil ini, tangan saya, ini saudara bisa bayangkan ya, pantat daripada itu, saya doakan ya, sampai bahasa, yaitu speak in tongue itu, ya saya bahas speak in tongue, terus saya ucapkan speak in tongue. Saudara tahu, pantatnya dia mau keluar dari itu loh, dari bajai itu, dia mau tinggalkan saya, nggak bisa, lengket kayak lem, dia sampai berusaha tinggalkan saya, dia mau berusaha keluar, nggak bisa. Dahsyat, luar biasa. Ini bener loh, ini speak in tongue, saya makanya saya tidak bisa didinai. Saudara jangan sampai mengata-ngatai speak in tongue. Kalau kita dalam Bapak Yahweh loh ya, speak in tongue-nya ya, jadi beda dengan yang ayunan ya. Nah, terus kejadian lagi waktu itu, jadi saya selamat, saudara, karena sopir ini tidak jadi meninggalkan karena pantatnya dia lengket sama kursi yang ada di drive-nya dia gitu ya, di setirnya dia itu. Nah, akhirnya peristiwa itu saya selamat
terus kita mau berangkat, ya kita mau berangkat ke bandara. Pada saat berangkat itu kok saya kaget ya, di jalanan itu sepi gitu. Saya nggak tahu kalau peristiwa itu terjadi pembunuhan di jalan itu, di freeway-nya situ sepi, nggak ada satupun orang. Kan saya nggak tahu beritanya apa-apa. Saya speaking tongue saja, tapi saya discernment spirit saya kayak ada something, ada sesuatu yang bahaya gitu loh. Saya di tengah-tengah marah bahaya malapetaka itu, terus saya speak in tongue, nyampe di sana saya kaget. Banyak di di bandara ya itu, di bandaranya itu banyak orang-orang itu ini bergeletaan di sana. Ada orang juga Singapura, ada mereka saling menunggu pesawat. Terus saya tanya, ini apa ini yang terjadi ya toh? Terus orang bilang, loh kamu nggak tahu, ini ada pembunuhan, ada yang dicegat. Terus ada berita lagi, dibunuh di tengah jalan. Oh ya, saya aduh, puji Bapak Yahweh. Nah, tapi saya kaget. Waktu itu kan sebetulnya jadwal saya berangkat hari itu gitu ya. Terus saya kasih itu, tiket saya untuk mau berangkat ke Jakarta. Saya langsung diginikan sama yang ambil tiket saya. Bilang gini, Ibu, jangan pernah Ibu berharap kalau Ibu bisa berangkat hari ini sama anak Ibu. Loh, kenapa? Kan ini tiket saya hari ini. Tidak. Kita delay semua. Ibu tahu yang di pojokan itu anaknya juga seperti Ibu. Itu sudah 3 hari. Dia tidur. Dia di lantai itu. Dia ini. Wah, kaget saya. Saya nggak bawa apa-apa. Saya di Singapura, saya nggak bawa apa-apa. Saya nggak membawa makanan. Saya nggak membawa minuman juga. Sampai saya haus itu saya bisa merasakan loh. Haus itu saya di kamar mandi. Nggak ada. Walaupun kita ada uang. Saudara coba bayangkan. Ada uang. Saya waktu itu gini peristiwa ini. Wah ini saya ingat ya seperti pengangkatan ya. Ada uang tapi tidak bisa beli. Mana nggak ada yang jual. Nggak ada yang jual. Air minta aja segelas sedikit nggak ada. Terpaksa saya di kamar mandi. Saya minum airnya kamar mandi. Terus saya berdoa sama Bapak Yahweh, terus saya bilang, saya maju lagi ya, saya maju ke counternya. Terus dia bilang, sudah saya katakan, sudah 2 kali, Ibu, Ibu jangan terlalu berharap. Itu sudah 3 hari, saya ditudingkan orang itu adalah citizennya warga negara Singapura. Kita saja suruh dia menunggu, apalagi Ibu barusan datang. Saya bilang, tidak akan bisa. Dia ngomong gitu. Ibu stay di sini. Waduh Pak, saya ini saya tidak tahu apa yang itu, pokoknya ini perintah. Jadi nggak bisa gitu. Ini kita harus semuanya harus yang dinomor satukan, semua pesawat penuh dan tidak bisa kita ini semua. Jadi Ibu yang baru datang ini jangan berharap hari ini. Ibu bisa nunggu 2 hari, 3 hari. Mateng saya ya toh. Nah di belakang saudara, saya angkat tangan saya. Langsung saya angkat tangan saya tengadahkan di atas. Saya langsung speak in tongue. Saya speak in tongue dari jarak jauh. Saya speak in tongue terus. Saya nggak mau kali ini gagal. Saya ngomong, kali ini aku tidak mau gagal. Tolong, saya speak in tongue. Saya nggak ngomong apa-apa, saya pakai speak in tongue. Saudara tahu, saya datangi lagi. Luar biasa, dia ngomong, oh Ibu, ini ada. 1, ini mau Ibu, ada 2 kursi, anak Ibu panggung. Oh nggak apa-apa, saya pokoknya ini, oke Ibu, saya masukkan ke Ibu ya, untuk ini sekarang, malam ini, Ibu berangkat di sana. Langsung puji Bapak Yahweh. Saya waktu itu luar biasa, saya berangkat ke Singapura ya. Di situ saya melihatnya luar biasa, saya ketemu sama anak-anak yang remaja, cantik-cantik ya. Orang Chinese, dia cerita di hotel itu, dia bilang, di situ saya terus menginjil dan ini gimana, aku ini taci iparku lagi hamil, dia lompat dari pagar. Wah saya cerita sampai ngeri, saya kaget. Oh itu di Jakarta peristiwa sampai kayak gitu. Iya terus ayo kita doa, saya ajak sama-sama itu. Waktu di situ sudah kalian mengucap syukur kalau gitu. Iya saya ditelepon sama papa dari kantor, saya nggak bawa, ada yang bawa baju, cuman dia saja sama itu paspor. Jadi wah peristiwa itu benar-benar saya kaget. Jadi saudara di sini kalau kita speak in tongue,
jalinlah hubungan relationship dengan Bapak Yahweh pada saat-saat seperti ini. Jangan kalau ketika malapetaka itu terjadi, terus kalian itu baru nangis, air mata darah pun tidak akan didengarkan oleh Bapak Yahweh. Untuk saat-saat seperti ini, mari kita dengan kerendahan hati kita adakan relationship. Saudara, kalau ya ada puji-pujian, dari ya tempat kita ada worship, ada speak in tongue, saudara kasih speaker, saudara ikut lagi, diulangi lagi, berdoa di kamar, speak in tongue. Itu nanti ya, kalau misalnya kita belum bisa, saudara katakan haleluya, haleluya, itu dulu, haleluya, haleluya. Nanti akan mengikuti itu, apalagi ini saudara, kita ikuti puji-pujian penyembahan. Ini salah satu dari kesaksian saya, banyak lagi speak in tongue. Makanya saya kita nggak bisa ignore dan deny bahwa speak in tongue itu sangat perlu. Saya sudah kejadiannya ini karena waktunya ya, kita sudah lama dan saya persingkat. Jadi saudara mulai hari ini, saat ini, minta sama Bapak Yahweh dan saudara adakan relationship, ya, hubungan pribadi dengan Bapak Yahweh. Sudah kesampingkan semua tentang jalan-jalan, boleh, gak apa-apa sih, tapi lebih baik kita itu saat ini kita membangun hubungan dengan Bapak Yahweh. Belum terlambat, sebentar lagi loh ini saudara, sebentar lagi akan terjadi sesuatu, tetapi hari ini belum terlambat. Jaga hubungan kita dengan Bapak Yahweh, ya. Kita roh kedagingan, roh ini ya, saudara, saya kasih tahu ya, orang roh kedagingan, orang yang suka pesta, orang yang suka akan harta, duit, suka jalan-jalan, ya, hidupnya pikirnya senang-senang. Saudara tahu, ada loh, ini saya kasih tahu, percaya Bapak Yahweh, ayunan juga dia percaya. Tahu waktu kita adakan kelepasan, setan yang lepas itu saudara, setan dan dagingnya itu banyak, dan orang yang ini ya senang kedagingan, ya, hawa nafsu kedagingan, itu setannya bisa menempel di dagingnya, ya. Dia nggak takut sama Satan loh, dia nggak takut sama Satan. Saya sampai ngomong, dia nggak takut, tapi kalau Satan itu berupa hobinya dia, kesenangannya dia, bisa dia lawan. Orang yang nggak takut sama Satan, istilahnya mendingan orang yang licik terus berharap sama Bapak Yahweh, kirim malaikatmu Bapak Yahweh berperang untuk menghancurkan, menyingkirkan si setan itu pergi. Itu mending karena dia berharap sama Bapak Yahweh. Jangan ngata-ngatai orang yang tidak, takut ada setan ini. Itu masih mending itu saudara, daripada orang yang kelihatannya berani, kayak berani, saya nggak takut sama Satan. Kamu nggak takut sama Satan, Satan tidak akan menampakkan wajahnya. Satan tuh lebih licik, ini nggak takut ini dia pakai dengan cara apa? Kesenangan, hobi, senangannya misalnya ya, pesta pora, wis pokoknya kegelapan, dia masuk, dia nggak tahu bahwa Satan itu melekat di dalam tubuhnya dia. Ini saya tahu orangnya sendiri, saudara. Karena Bapak Yahweh kasih discernment spirit. Itu salah satu jemaat. Saya waktu itu, dia kalau suaminya dirasuk, waktu Satan datang, dia bisa tahu. Saya bilang, kalau itu Satan masuk ke dalam tubuhnya suamimu, kamu bisa menahan dan kamu dikasih harta. Iya kan? Dikasih itu. Segala apa yang kau inginkan, tinggalkan pelayanan, tinggalkan itu, ayo kita jalan-jalan kemana, jalan-jalan ke Hawaii, jalan-jalan ke Eropa, ya kan? Akhirnya kebaktian semuanya dilalaikan, ya. Akhirnya Bapak Yahweh gedek-gedek, ya kan? Bangga dia, nggak takut sama Satan. Padahal Satan bohongi dia, lewat siapa? Orang terdekat, lewat siapa? Kedagingannya dia sendiri. Itulah Satan yang ada di dalam tubuh. Bisa dia ngusir. Makanya itu bahaya. Itu yang paling bahaya. Kalau orang tidak takut Satan, tetapi Satan itu berupa dirinya sendiri. Yang Satan itu melekat loh saudara. Melekat. Itu melekat. Mengerikan. Mengerikan. Dia nggak terasa. Dia terasa bisa bahasa roh. Speaking tongue.
Ya, dia percaya Pak, dengar suara Bapak Yahweh, akulah Yahweh Yesua, Ruah Kodes, wah. Kalau dia dengar, dia cerita sendiri, dia saksi sendiri. Tetapi yaitu akhirnya kedagingannya kompromi dengan ayunan, ya, kompromi dengan karakter yang cinta akan uang, cinta akan dirinya sendiri, akhirnya terperosok, ya. Bahkan dia ngomong, aku tidak takut menghadapi anti Hamasya. Wah, kalau ngomong kayak yoyo begitu. Buat apa? Ya, buat apa kita kayak berani begitu? Lebih baik kita merendahkan hati kita. Lebih baik kita takut akan Yahweh Yeshua. Kita bergantung kepada Bapa Yahweh. Kita senantiasa berseru. Walaupun saat ini kita lihat Satan modelnya kayak gitu takut. Saya nggak berani ngata-ngatai orang, itu kamu jangan takut. Loh, mendingan dia takut Satan, dia mengandalkan Bapa Yahweh untuk ditolong, untuk minta pertolongan Bapa Yahweh. Bapa Yahweh senang loh saudara. Kalau kita relationship, kita selalu talking sama Bapa Yahweh. Dimanapun berada, apa yang menjadi isi hati kita. Bapa Yahweh itu lebih senang kalau kita butuh dia. Benar ini saudara. Benar. Jadi kalau saya kasih hari ini message, marilah kita belajar. Adakan waktu untuk relationship kita sendiri, masuk di dalam kamar. Itu puji-pujian, penyembahan. Saudara ini lagi, bunyikan, setel lagi. Dan saudara dalam hadirat Bapak Yahweh, saudara ikut itu, menyembah. 1 jam kasih Bapak Yahweh, 2 jam, 3 jam tambah bagus. Gitu. Jadi ini sudah zaman akhir saudara, zaman akhir. Bukan kita menyiksa diri, tidak. Tetapi saudara, harta semuanya di sini tuh tidak ada artinya. Tetapi yang penting adalah kita sekarang tujuan kita adalah eternal life. Jangan saudara terpengaruh dengan yang lain-lain. Marilah kita sebelum kita meninggalkan dunia ini, marilah kita jalan-jalan, sahabat kita ke pantai, ayo kita menikmati dengan anak-anak kita, dengan suami kita. Wah, yes, itu ya. Itu nggak benar. Untuk seperti zaman-zaman ini, jangan lakukan itu. Saya bilang, kita lakukan. Maksud saya, hubungan pribadi dengan Bapa Yahweh. Nanti kita enak saudara. Kita akan ketemu nanti di Samayim, kita jalan-jalan sama Yeshua. Yaitu, saudara sekarang set up pikirannya. Ayo kita nanti perjamuan. Kita mengadakan pesta bersama Yeshua Hamasya. Haleluya. Amin. Sampai di sini kesaksian saya. Nanti next time saya tersambung lagi. Haleluya. Haleluya. Terima Amin. kasih. Haleluya. Terima kasih Bu Fangfang. Itu kesaksian yang luar biasa. Mujizat nyata. Salah satu yang kita alami saat peristiwa 98, Mei 98. Itu memang mengerikan sekali. Ya, dan ada pertolongan yang spesifik yang Bapak Yahweh tolong. Kalau enggak, wah saya kehilangan istri. Ya. Betul ini serius nih. Saya nggak bisa hubungin istri saya saat ini. Ya. Di anugerah Bapak Yahweh luar biasa. Ya, kita akan ya kalau ada pertanyaan bisa disimpan untuk minggu depan ya. Saya tahu ada beberapa pertanyaan. Tolong saudara catat supaya nggak hilang ya, sehingga saudara bisa simpan. Dan minggu depan kita akan ketemu, bisa dilanjutkan dalam sesi tanya jawabnya. Ya, saya akan bergabung dengan teman-teman di Arizona. Ya, terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung di streaming, di live chat. Ya, untuk Bro Adi, Ibu Rina, Pak Edwin, Pak Herwin, Ibu Endang, Brother Daniel, Ibu Jenny, Ibu Richard, Pak Nathanael, Ibu Gusti, ya, Ibu Maya, Ibu Yemima, Sister Tony juga, Sister Lily, Pak Susanto, Ibu Eva, Ibu Elvina Ong, dan Arijona. Ya, terima kasih bisa bergabung. Kita terus bertumbuh dalam anugerah keselamatannya. Ya, Amin. Pertanyaan-pertanyaan disimpan dengan baik, ya, ditulis lebih baik ditulis di handphone, jangan di kertas, nanti dikantongin, dimasukkan cuci baju, hilang kertasnya, ya, bubar, sebenarnya hanya lupa nanti, ya. Oke, saya akan gabung dulu dengan teman-teman yang ada di Arizona. Terima kasih.
teman-teman boleh nanya, kalian suka nggak kalau kita usul Ibu Ci Fang Fang atau Sister Fang Fang ya, adain satu session gitu ya, worship and and pray in tongues, speaking in tongue, and kita dilatih gitu. Saya memang bisa sih, tapi kalau corporate prayer itu powerful ya. Jadi kalau ada satu session kita ya, jadi saya ingat ya, kalau if we are strong, kalau kita kuat di dalam Word of God ya, Dafa Yahweh sama Spirit ya, we are strong in the Spirit also. Wah, itu powerful gitu loh. Jadi siapa yang bisa usulin ke Pak Roy gitu, saya pasti ikut deh ya. Terus kalau semuanya pada mau, kita adakan 1 jam 2 jam ya. I don't know, whether we can do it through Zoom ya. Tapi mungkin dari mereka jadi kita konsentrasi gitu 1-2 jam ya, worship and pray in tongue, speak in tongue, one session gitu. Like a full session praise and worship. Ya. Sebab kan Sister Fang Fang itu kan, wah, kalau dengar dia punya testimoni, dia punya kesaksian, wah, semangat kita menggebu-gebu gitu ya, Pak. Ya, the meaning, the power, ya. Siapa yang bisa usulin, Pak Adi atau siapa deh usulin ke guru kita? Ya, itu bicara transfer spirit juga. Itu memang luar biasa, teman-teman semua. Sebenarnya aku juga ada kerinduan itu. Sebenarnya sudah lama sekali ingin mengajak teman-teman untuk bisa khusus ya, kita khusus itu praise and worship. Nah, jadi memang kalau saya pribadi setuju sekali ya, nanti memang nanti kita doakan terlebih dahulu, kita minta Bapak Yahweh yang tentukan bagaimana caranya atau seperti apa. Mungkin Pak Yosef Roy juga bisa kasih kita masukan nanti seperti apa, karena memang di hari-hari ini kita semua pasti merindukan untuk praise and worship seperti yang disampaikan oleh Sister Hadassah Fang Fang, dan memang khususnya juga supaya kita bisa speak in tongue itu ya, bersama agar kita bisa saling membakar seperti itu. Pak Roy, silakan. Pak Roy dengarkan ya usulan saya ya. The days are evil, Pak Roy. The days are evil. Really, we have to be strong. Really, we have to be strong spiritually. Yeah, in our spirit man. Okay, so with the help of Sister Fang Fang, okay, let's go do it together with the Word of God. Thank you. Terima kasih untuk inputnya. Tapi sebelumnya saya akan dasari saudara dengan kebenaran firman dulu. Ya, itu yang tidak kalah pentingnya. Jadi saat saudara masuk di dalam worship dan kemudian menerima anugerah speak in tongue, kita nggak salah arah, gitu ya. Karena pengajaran ini akan menjadi fondasi sehingga kita bisa tahu, oh ini benar, begitu ya. Dan saya tahu sebabnya ada banyak yang belum atau tidak melewati background speak in tongue. Ya, contohnya biasanya yang keluar dari Katolik itu nggak speak in tongue. Kemudian yang dari Presbyterian, Reform, terus dari Protestan, itu rata-rata mereka nggak speak in tongue. Apalagi juga ada yang pertobatannya dari Islam, ya. Jadi dasarnya saya harus berikan terlebih dahulu, ya, welcome. Saya juga senang juga, dan kita akan doakan. Jadi kita ada waktu, jadi kita akan lihat waktunya yang terbaik kapan, jadi kita bisa lakukan bersama-sama, karena beda waktu juga ya. Kita di sini itu adalah 14 jam di belakang saudara. Ya, saudara sekarang untuk WIB jam 9.35 kalau nggak salah. WIB. Kalau tengah 10.35 ya WIB. Sekarang kita di belakang saudara. Kita lebih muda 14 jam. 14 jam toh, nggak tahunan. Tapi saya sama Brother Daniel sama jamnya, ya, untuk sementara ini, ya, untuk bulan depan bisa berubah, saudara. Itu uniknya, itu jam bisa berubah.
Ya, jadi doakan ya. Hari saya bisa berikan pengajaran ya. Terutama saya juga harus mempersiapkan saudara untuk masalah rapture Rosh Hashanah. Nah, itu kan pertanyaannya banyak yang tadi. Apakah saat apa itu namanya Hari Raya Nafiri, disitulah rapture akan terjadi. Itu saya harus persiapkan ya secepat mungkin. Ya, doakan sehingga semua bisa terlaksana, dan siapa yang belum diperlengkapi dengan speak in tongues, saudara bisa diperlengkapi ya, dan tidak mempunyai kesalahan fondasi gitu ya. Jadi hal yang penting. Ya, terima kasih. Kita akan sama-sama berdoa ya hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Perhatian hari ini yang luar biasa, dan fondasi kebenaran firman-Mu ada di dalam kehidupan kami. Pagari kami, hanya Engkau yang mampu melindungi kami. Hanya darah-Mu yang mampu melindungi kami. Biar malaikat-malaikat yang setia pada Bapak Yahweh, kerubim-kerubim yang setia kepada Bapak Yahweh, melingkupi, melindungi kami semua dari roh-roh jahat dalam bentuk, tipe, atau level apapun juga. Terima kasih Bapak. Engkaulah perlindungan kami, gunung batu yang teguh. Harapan kami, kota benteng kami yang teguh. Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Memberkati untuk setiap mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang telah bergabung melalui streaming, melalui chat, live chat, dan juga yang akan mendengar kebenaran firman ini, supaya terus ada di dalam jalur keselamatan yang menuju kepada rapture. Terima kasih Bapak Yahweh. Berkat keselamatan dicurahkan dengan luar biasa. Dalam nama Yeshua HaMashiach, kita akan angkat tangan kita bersama-sama. Bapak Yahweh memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMashiach, dan di dalam ruah Yahweh Elohim, mulai hari ini sampai rapture terjadi. Terima berkat dari Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Yang percaya katakan Amen. We love Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, Yahweh Yeshua, oh Yahweh Yeshua, Yeshua, kekasih jiwaku, Yeshua, keselamatan hidupku, Yeshua, yang layak ku sembah, Elohimku, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. Haleluya, kita akan naikkan beberapa pujian. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Pujilah Yahweh, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai seluruh umat, sebab kasih setianya dahsyat atas kita, dan kesetiaan Yahweh untuk selamanya. Haleluya, haleluya.
keselamatan hidupku. Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Yeshua, 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 Yahweh Yeshua. Yesualah kekasih jiwaku, Yesualah keselamatan hidupku, Yesualah yang layak ku sembah, Elohimku. Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus, Yahweh Roh Kudus. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hand, our God is Yahweh. His name is Yahweh, His name is Yahweh. Behold the hand, our God is Yahweh. Our God is Yahweh. Our God is Haleluya. Shalom, shalom, Shalom semuanya, Bapak Tuhan yang Yesus memberkati. Halo. Shabbat. Semua. Shalom, shalom.